Silahkan USI KU Sukabumi raise hand, yang sudah raise hand ya, untuk mengaktifkan audionya. Silahkan bertanya. Assalamualaikum Umu Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Khairumah Sukabumi, anak saya di sekolah dasar. Iya, Bu. Saya ingin bertanya, tadi Umi sempat membahas tentang pembentukan anak solih itu sejak lahir sebenarnya, sejak dalam kandungan. Itu bisa Umi gambarkan lebih jelas gitu, bagaimana proses dan stepnya kita membentuk anak solih dari mulai saat kandungan gitu. Baik, betul sekali bahwa mendidik anak menjadi soleh itu dimulai dari kandungan. Bahkan kalau kita ingin anaknya soleh itu dimulai dari sebelum menikah. Nah, ya. Kok bisa gitu ya? Ya iya memilihkan. Kalau perempuan ya berarti memilih suami yang solih, bukan yang kaya. Kalau yang ikhwan berarti memilih istri yang solih. Kalau ternyata sudah berjodoh, ternyata belum solih, ya sudah memproses diri menjadi solih. Nah, itu walaupun belum hamil. Singkat ya, karena waktu terbatas. Nah, ini nanti kedua belah pihak sebelum punya anak itu harus punya tekad punya anak yang solih. Kenapa harus begitu? Innamal a'malu binniyat. Ternyata niat itu tidak harus dimulai sejak hamil, bahkan sebelum hamil. Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian ketika hamil, apa yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak kita? Kita mempunyai kebiasaan yang baik. Dan dalam hal ini, faktor terbesar itu ada pada ibu saat hamil, karena anak menyatu di dalam dirinya. Ibu tidak boleh menyimpan kecewa yang sangat, ibu tidak boleh pemarah, sikap-sikap negatif itu harus dihindari. Nah, kalau bapak bagaimana? Makanya kalau lagi hamil, bapak itu nyenang istrinya. Ya, supaya apa? Supaya tidak marah-marah, tidak sedih, tidak kecewa. Sehingga ibu yang sedang hamil tersebut selalu bahagia menyambut kelahiran. Oh, ini pengaruhnya besar. Kenapa saya katakan pengaruhnya besar? Rata-rata anak yang apa itu ya, yang marahnya sangat tuh apa namanya? Kadang marah itu memukul-mukul diri. Apa istilahnya? Tantrum, ya. Anak yang tantrum, ya. Jadi dia kalau marah itu melempar barang, ada yang marah itu mencakar ibunya, menggigit tangan ibunya, apa saja yang ada di sekitarnya dilempar. Bahkan ada yang kalau dia marah itu membenturkan kepalanya ke tembok. Nah, ini bahaya ini. Ada yang berguling-guling di mana di parkiran, dia nggak mau tahu, ada mobil, namanya juga anak-anak. Nah, kasus-kasus yang seperti ini, ketika saya coba dalami kenapa seperti itu, ternyata faktor terbesar itu kalau itu muncul, biasanya pada ada usia dini itu muncul. Anak usia dini kadang masih berlanjut sampai SD kelas 1. Nah, itu ternyata historisnya adalah keadaan ibu saat hamil. Kesiapan ibu. Jadi ibu itu ketika hamil itu harus senang menyambut calon anak tersebut. Dia ikhlas untuk merawatnya sampai besar. Nah, kemudian pada usia 4 bulan ya, ditiupkan nyawanya, itu berarti sudah ada yang berfungsi. Dan di antara indera sebagai faktor kecerdasan itu sudah berfungsi, yaitu pendengaran. Pendengaran sudah berfungsi. Nah, maka pada saat itu, ketika orang tua, baik ayah dan bunda, terutama
rajin ngaji, berjus-jus ngaji, seperti ibu yang hafiz Quran itu mungkin dia 4 juz atau 3 juz sekali sehari. Nah, ini pengaruhnya nanti pada saat anak itu bisa berbicara, itu memorinya sudah tersimpan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi pada saat sudah 4 bulan dalam kandungan, ibu terutama sudah bisa mulai, ya, misalkan meniatkan ketika ngaji, diniatkan sekaligus mendidik ada di dalam perut. Juga mengucapkan kata-kata yang baik. Makanya tidak bagus ibu hamil itu rajin marah-marah. Jadi justru mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bahagia. Misalkan sambil mengusap perutnya, sambil didoakan, ya Allah, jadikan anakku itu nanti adalah anak yang soleh, atau kalau belum tahu jenis kelaminnya, solih-solihah, jadikan dia faqihuddin, ya Allah, jadikan dia hafiz Quran 30 juz, ketika dibacakan Al-Quran, kita doakan, karena memang sudah merespon, walaupun dia kalamnya belum, tapi merespon. Nah, inilah yang orang-orang barat itu sampai untuk mencerdaskan anak di dalam perut itu diperdengarkan musik klasik. Nah, setelah saya baca, apa sih kenapa pilihannya musik klasik? Ternyata karena kelengkapan dari harmonisasi, ya, bunyi musik klasik itu. Nah, padahal Al-Quran itu jauh lebih lengkap. Nah, berarti diperdengarkan, artinya memasukkan memori, gitu ya. Sekarang kan lagi musim nih, masukkan memori alam bawah sadar. Nah, ini benar-benar nih. Jadi dilakukan oleh orang tua. Jadi ketika hamil tuh jangan dianggap dia tidak ada, tapi dianggap ada. Jadi kita mengaji dan kita menanamkan kalimat-kalimat positif. Nah, supaya itu bisa dilakukan oleh seorang ibu, kan dia harus bahagia, ridho dengan kehidupannya. Nah, di sini ada proses belajar yang luar biasa. Nah, maka pasangan dalam hal ini sebagai suami atau ayah dari janin yang sedang dikandung itu harus berusaha membahagiakan pasangannya. Si ibu juga harus berusaha membahagiakan dirinya ketika katakan dari pasangan tidak dapat atau mengecewakan, si ibu demi anaknya harus membahagiakan diri. Selanjutnya ketika lahir juga seperti itu, dia memberikan dia rajin mengaji, memberikan contoh yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dan poin terpenting memudahkan anak dalam proses tumbuh kembangnya adalah bahagiakan dia. Bagaimana membahagiakan anak? Mulai dari bayi, ya, ajak dia senyum. Kalau dia ajak bayinya bahagia, kalau ibu sedih dia nggak akan bisa mengajak bayinya sedih. Kata-kata yang keluar dari ibu yang sedih, yang kecewa, itu nggak bisa kata-kata bahagia. Nah, dan senyumnya pun kalau senyum itu kecut. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, kalaupun terjadi, ya segera bangkit, segera move on dari keadaan untuk kemudian kita membahagiakan diri kita sendiri, menenangkan jiwa kita, kemudian memberikan kata positif, doa, bacaan Al-Quran, Asmaul Husna kepada anak kita tersebut yang masih berfungsi pendengarannya. Nah, penglihatan kapan berfungsi? Berfungsi usia 40 hari. Ya. Nah, berarti ketika mulai usia 40 hari, perlihatkanlah ayat-ayat Al-Quran. Walau dia nggak bisa baca, pas kita ngaji berarti walaupun kita sudah hafal, perlihatkan mushafnya, biar dia terbiasa mendengarkan mushaf. Nah, ini pernah saya coba sejak anak saya yang kebetulan saya punya hiasan dinding itu ayat kursi. Jadi setiap setiap saya berada di ruang tamu dan saya tunjukkan, dekatkan anak saya ke ayat kursi itu, tulisan ayat kursi itu, dulu saya belum dapat ilmunya kalau kita membaca Al-Quran itu dibukakan Al-Qurannya. Nah, tapi saya untuk Azizah nih yang keempat, saya sudah praktekkan dia dari kecil. Ketika saya ngaji, saya pegang Al-Quran dan dia setiap saya pegang Al-Quran mau ikut ngaji. Nah, kalau yang anak pertama itu ayat kursi. Jadi setiap saya berada di ruang tamu, dia pasti pengen dibacakan ayat kursi. Nah itu, padahal dia waktu itu masih kecil, tapi saya ngerti bahasa. Ibu itu yang paling mengerti bahasa anak. Jadi tidak menunggu dia
dia bisa berbicara, dia sudah merespon karena dia sudah melihat. Maka ketika dia sudah melihat, lihatkan yang baik-baik, ya. Makanya jangan ketika anak sudah bisa melihat, ibu masih asik nonton TV, ya. Nanti memorinya lebih banyak lewat penginderaan itu yang ada di TV. Tapi perlihatkan Al-Quran, kalau punya hiasan dinding, bacakan setiap ada misalkan ayat kursi, basmalah, ya Al-Fatihah atau Asmaul Husna, kalau kita punya hiasan nah dibacakan. Nah kemudian ketika kita bawa jalan-jalan lihat tanaman, dia melihat, kita jelaskan. Walaupun tidak direspon oleh dia, kita jelaskan. Nah jadi proses pengajaran itu sepanjang hidupnya. Saat dia makan, kita ngobrol. Saat dia menyusu, kita ngobrol. Dia sudah mendengar, dan setelah 40 hari dia sudah melihat. Demikian seterusnya memanfaatkan 5 indranya sampai nanti kemudian terjadi dia berbicara. Berarti kalau dia berbicara kita tuntun untuk dia melafazkan ayat-ayat Al-Quran, kita tuntun untuk dia melafazkan kalimat-kalimat yang baik. Termasuk ketika dia minta sesuatu, misalnya minta minum, kita contohkan meminta itu yang santun seperti apa. Karena Allah mengajarkan kepada kita lewat Rasulnya khair auliyasmut. Maka contoh-contoh kata yang baik itu harus disampaikan kepada anak-anak kita. Demikian seterusnya sampai kemudian terjadi proses pendidikan dari TK dengan program yang lebih kompleks, SD apalagi, demikian SMP, SMA. Jadi sekalipun anak belum bisa berbicara, kita memanfaatkan pendengarannya yang sudah bisa berfungsi dari kecil, dari dalam kandungan, kemudian setelah lahir dari usia 40 hari sudah melihat, setelah berfungsinya pendengaran dulu, baru penglihatan, baru nanti indera yang lain. Nah setelah indera yang lain berfungsi, maka diaktifkan juga indera yang lain. Misalkan kulitnya sudah berfungsi, biasanya kan anak kecil suka ngoprak-ngoprak apa itu kayak colokan gitu ya. Nah itu berarti dikenalkan panas. Dikenalkan panas, misalnya gelas yang baru kita kita isi air panas. Nah kita kenalkan ini namanya panas. Kita kasih es, ini namanya dingin. Kalau air itu dididihkan, ini panas. Nah, saya coba praktekkan kepada Azizah nih yang paling kecil. Alhamdulillah Allah menganugerahkan saya anak yang keempat, ya mungkin kalau yang sudah bisa melihat di foto-foto saya itu suka ada Aziza, sekarang usianya 3 tahun. Nah itu saya praktekkan ketika dia suka namanya colokan-colokan itu, saya katakan itu panas Aziza, di situ ada api, memang apinya nggak kelihatan, dia tahu kalau itu salah, dia tahu kalau itu salah. Jadi dia tahu, kalau dia paham. Kalau kita katakan jangan nak, di situ listrik. Nah, anak kecil belum paham listrik. Dia taunya api panas, api panas. Nah, itu yang di sini orang tua, di sinilah perlunya ilmu tadi. Dan ini juga tuntunan Allah lewat Rasulnya. Nanti dalam hadis dijelaskan bahwa kita mengajarkan itu sesuai dengan ukulnya. Nah, kalau dalam balaghah itu juga ada namanya, kalau bahasa Arab itu kan ilmu balaghah itu baligh, bahasa yang baligh itu adalah bahasa yang sesuai dengan situasi, bahasa yang sesuai dengan usia. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sendiri bahasanya baligh, kita diperintahkan untuk berbahasa yang baligh, walaupun tidak bisa mencontoh sebaligh bahasa Al-Quran, tapi kita perlu menyesuaikan, berbahasa kepada bayi seperti apa, bahasa kepada anak usia dini 3 tahun, 4 tahun, bahasa kepada anak usia SD, berbahasa kepada anak usia SMP, SMA, dan seterusnya, berbahasa kepada ayah bunda yang pekerjaannya bertani setiap hari, berbahasa kepada ayah bunda yang ngajar, yang intelektual, berbahasa kepada ayah bunda yang pedagang. Ini ketika memberikan contoh-contoh itu kan memang harus yang semuanya bisa diindra. Nah, anak-anak kita pun demikian. Nah, karena itu Ibu Usi, maka ketika anaknya masih kecil ya berbahasalah seperti ke anak kecil yang bisa dipahami anak kecil, pilih kosakata, gunakan intonasi yang disukai anak kecil sehingga dia memperhatikan. Nah,